Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Romualdus Teti SPD. Saat ini saya bertugas sebagai guru IPA pada SMP Negeri Halioan, Desa Barene, Kecamatan Melaka Tengah, Kabupaten Melaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 pada LPTK Universitas Negeri 11 Maret. Nomor peserta 2015 0280 4564. Pada hari ini Selasa tanggal 5 Maret tahun 2023, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan materi pewarisan sifat submateri, menghitung rasio perbandingan genotip dan fenotip menggunakan tabel papan catur. Akhir kata, mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua agar pembelajaran saya ke depannya semakin baik lagi. Terima kasih, selamat menyaksikan. Siap teman memberi salam. Selamat pagi, Pak Guru. Baik, selamat pagi semua. Duduk. Terima kasih, Pak. Apa kabar hari ini? Baik. Semua kabar baik? Sehat? Sehat. Bapak Guru dan teman-teman, izinkanlah saya berdoa menurut tata cara agama Katolik. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Bapa, Putra dan Roh Kudus, ini kami anak-anakmu kembali menghadap ke depan hadiratmu karena begitu besar cinta dan kasih-Mu. Ya Tuhan, hanya ini saja doa dan permohonan yang kami sampaikan kepadamu dengan perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan materi kita. Saya absen dulu ya. Halo, siapa dulu? Hadir, Pak. Alfianus Bandung. Hadir Pak. Alexandria Mau. Hadir, Pak. Gracia Bayi. Hadir, Pak. Daniel Leki. Hadir, Pak. De Alessandro P. Serra. Hadir, Pak. Marisna Nahat. Ada Pak, Natalia Bere. ada Pak, Melviana Fanti Akoy. ada Pak, Stefania Tae. ada Pak, Maria Olivia Fahid. Hadir, Pak. Gisela Pradita Fahid. Hadir, Pak. Asmaria G. Esbanda. Hadir, Pak. Simon Alderianale. Yovita Fahid. Hadir, Pak. Jovanti Sai. ada Pak, Juventus Nah. Prima G. Serra. Oke, sudah semua? Sudah. Saya ingin mengulas kembali beberapa hal penting yang sudah kita dapatkan pada pertemuan kemarin tentang pewarisan sifat. Ya. Kemarin kita sudah belajar tentang persilangan monolimit. Kemudian kita lanjutkan lagi pada persilangan Limit. ya. Maka hari ini kita akan melanjutkan lagi bagaimana cara menghitung rasio perbandingan genotip dan fenotip dari kedua jenis persilangan tersebut. Ya. Nah, untuk mempelajari tentang rasio perbandingan kita harus tahu. Ya, kita tahu kemarin itu istilah-istilah itu apa? Ada genotip, ada fenotip. Ya, genotip dan fenotip. Genotip itu apa? Genotip. Ya. Genotip. Sifat yang bagaimana? Ya. sifat yang tampak, Sifat yang tampak. Ada yang lain? Ya. Bagaimana? sifat yang tidak tampak, Sifat yang tidak tampak. Genotip adalah sifat yang tidak tampak. Ya. Dia tidak bisa kita lihat. Ya. Lalu apa itu fenotip?
Ya, Tampak. sifat yang tampak. Maksudnya seperti ini, ciri-ciri. Nah, ciri-ciri fisiknya itu bisa kita lihat. Ya, rambutnya berair, rambutnya ika, itu kita bisa lihat. Tetapi gen alel yang membawa sifat tersebut tidak bisa kita lihat. Nah, itulah yang disebut dengan Genotip. Sedangkan misalnya tadi saya sampaikan, kulit warna terang, ya, rambut ikal, panjang, ada yang pendek, hidung pesek. Nah, itu sifat yang fenotip. Ya, artinya bahwa tampak dari luar dan bisa kita Lihat. Ya, dua istilah ini perlu kita pahami bersama. Nah, dari sini baru kita bisa tahu, ya, bagaimana perbandingannya. Nah, kita menghitung rasio perbandingan. Nah, untuk menghitung rasio perbandingannya juga, kita juga harus tahu alel-alel apa saja yang membawa kedua sifat, genotip dan Genotip. kita harus tahu alelnya dulu, baru kita bisa menghitung. Sebagai contoh, saya ingin pilih di antara kedua orang temanmu, ya, ini siapa? Sandro. Ya, Sandro. Oh, Sandro sama, oke, bisa lah, coba maju ke depan. Ya, silakan Sandro. Ya. Menghadap ke teman. Ya, menghadap saya. Di jalan. Oke. Nah, sekarang di depan kita ada kedua orang teman kalian, ya. Kedua orang teman kalian. Mereka ada di sana. Saya minta kalian untuk mendeskripsikan ciri-ciri mereka yang tampak di kalian lihat. Ya. Coba. Siapa yang mau duluan? Ya. Ya, silakan. Siapa? Ciri-ciri dari Sandro, orangnya pendek, rambutnya air, kulitnya agak terang, hidungnya mancung, Ya. dan ciri-ciri dari Gisela, orangnya pendek, rambutnya air, kulitnya terang, rambutnya panjang, dan hidungnya mancung. Ya, terima kasih. Jadi yang tadi disebutkan oleh temanmu tadi, ciri yang tadi disebutkan itu adalah sifat yang tampak atau fenotip yang bisa kita Lihat. Oke, terima kasih Sandro dan Gisela, silakan kembali ke tempat duduknya. Ya, apa tujuan yang mau kita capai hari ini? Ada dua tujuan ya, bukan tiga tapi ada dua tujuan. Yang pertama itu siswa dapat menentukan genotip dan fenotip F1 secara tepat dari hasil persilangan parental pertama atau P1. Ya. Dan melalui diskusi kelompok, ya, siswa mengumpulkan data, menghitung rasio perbandingan genotip dan fenotip generasi kedua, ya, generasi kedua atau F2, ya, yang dihasilkan dari persilangan yang dilakukan pada tabel papan catur. Selengkapnya saya akan jelaskan sedikit tentang tabel papan catur. Ya, ada satu contoh soal di sini. Bahwa persilangan galon murni berbiji bulat dan berwarna kuning dengan galon murni berbiji keriput dan berwarna hijau dengan alelnya B besar bulat. Nah, dia dominan terhadap alel B kecil keriput, ya. Dan alel K besar kuning dominan terhadap alel K kecil hijau. Nah, bagaimana perbandingan fenotip dan genotip generasi keduanya? P1 ini ya, Ya, bulat kuning dengan keriput hijau.
bulat kuning di mana genotipnya itu adalah B besar dan K besar, sedangkan keriput hijau yaitu B kecil dan K kecil. kecil, ya. B, K besar disilangkan dengan B kecil, K kecil. Nah, alelnya adalah B besar, K besar. Sedangkan alel dari bulat kuning itu adalah B besar, K besar. Alel dari keriput hijau adalah B kecil, K kecil. Ya. Kemudian hasil persilangannya dari B besar, K besar, disilangkan dengan B kecil, K kecil. Ya. Di situ generasi pertama yang akan didapatkan adalah B besar, B kecil, K besar, K kecil. Bulat kuning. Kenapa dia bulat kuning? Dominan. Sifatnya dia B besar dominan terhadap B kecil. Generasi pertama atau F1 sudah kita dapatkan, yaitu bulat kuning. Nah, sekarang dia minta lagi, bagaimana jika generasi pertama ini, itu disilangkan dengan sesamanya. Untuk dapat generasi keduanya, maka parentalnya yang kita gunakan adalah sudah bukan ini lagi, tetapi sudah di sini. Ini sudah jadi parental atau orang tua atau induk. Ya. Nah, di sini F1-nya adalah ini. B besar, B kecil, K besar, K kecil disilangkan dengan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ya. Disilangkan dengan sesamanya. Disilangkan dengan sesamanya. Alel yang terbentuk dari hasil persilangan ini adalah B besar, K besar, B besar, K kecil, B besar, K kecil, kemudian B kecil, K besar, lalu B kecil, K kecil. Begitupun yang ada di sebelah, sama, ya. Ada jantan, ini ada. Misalnya yang arah ke sana ini induk betina, yang arah ke sini induk jantan. Ya. Kita masukkan alel yang ada. Ya. Ini pindah ke sini, ini pindah ke sini. Ya. B besar, K besar, B kecil, B besar, K kecil, B kecil, K besar. Lalu ada B kecil, K kecil. Disilangkan dengan induk betinanya. B besar, K besar, B kecil, K kecil, B besar, K kecil, B kecil, K besar, dan B kecil, K kecil. Ya. B besar, K besar disilangkan dengan B besar, K besar. Hasilnya adalah B besar, B besar, K besar. Ya. B besarnya ada berapa? 1, 2. K besarnya ada berapa? 1, 2. Kemudian masih di sini untuk induk jantan masih tabel 1, induk betina sudah tabel 2. Ya. B besar, K besar disilangkan dengan B besar, K besar. B besar, K kecil. B besar, K kecil. Sekarang kita hitung. B besarnya ada berapa? Ada 2. 1, 2. K besar ada berapa? 1. K kecil berapa? 1. Berarti B besar, K besar, kecil. Oke, dan seterusnya sama. Nanti kita hitung ke sana juga sama. Induk jantan masih tabel 1, induk betina sudah tabel 3. Ya, sudah tabel 3. Ya. Sekarang berarti persilangannya adalah B besar, K besar disilangkan dengan B kecil, K besar. K besar. Sekarang kita hitung. B besarnya ada berapa? 1. Tulis di sini. B kecil ada berapa? 1. Tulis lagi. B kecil. Kemudian ada lagi K besar. K besar berapa? 2. Hah? Ada berapa di sini? 2. 1, 2. Ya.
Berarti K besar di sini ada 2. 2. Ya, hasilnya adalah B besar, B kecil, K besar. Kemudian kita lanjut lagi, ya. Berikutnya, ya, induk jantannya masih tabel 1, Induk induk betina betina sudah tabel. 4. Nah, induk jantan di sini adalah B besar, K besar, induk betinanya adalah B kecil, K kecil. B kecil, K kecil. kecil. Ada berapa B besar? Ada 1. Tuh. B kecil ada 1. tuh. K besar ada 1. tuh. Kemudian K kecil 1. berarti hasilnya adalah B besar, B kecil, K besar, K kecil. berdasarkan tabel genotip F2 kita dapat membuat tabel perbandingan fenotip dan genotip generasi kedua sebagai berikut, ya. Ini macam genotipnya, nomor kotak tadi saya sudah sampaikan, ya. Kemudian perbandingan genotip, ada fenotip dan perbandingan fenotip. Nah, sekarang coba perhatikan di sini. Di sini misalnya ada macam genotipnya adalah B besar, K besar. Itu ada pada nomor kotak pertama. Perbandingan genotipnya adalah 1, fenotipnya bulat kuning. Ya, sekarang coba kita lihat. Pak, ini B besar, K besar, ini ada di mana? Kita lihat. Boleh kita dapat kita lihatnya di mana? Nomor kotaknya itu yang mana? Lalu perbandingan genotipnya yang mana? Ya, kita lihat kembali papan catur. Tadi itu ada yang pertama tadi apa? B besar. B besar, K besar, K besar. Ya. Coba kita lihat di papan catur. Ada tidak? Ada di? Ada tidak? Ada. Ada di pertama. Ya, ini Nomor pertama. nomor kotak 1. Dia ada di sini. Ya. Genotipnya hanya 1 saja. Sekarang kita buktikan apa benar B besar, K besar ini hanya 1. Coba kita lihat. Coba kamu lihat. Dari 1 sampai 16 ini ada lagi tidak? B besar, K besar. Hanya 1 saja. Ya. Tidak ada. Tidak ada. Genotip B besar, K besar hanya ada 1. Dengan demikian, maka kita isi di macam, ya, di perbandingan genotipnya itu adalah 1. ya. 1. Ya. 1 ini dari mana? 1 ini ada pada nomor kotak yang pertama, atau nomor kotak 1. Nah, sekarang kita lihat lagi. B besar, K besar, K kecil. Ini ada 2. Ada 2, ya. Ada 2, ya. B besar, K besar, K kecil. Nah, ini ada 2. Dia ada pada nomor kotak yang kedua dan kelima. Sekarang kita lihat di papan catur. Di mana? Coba, Simon. Yang mana? Nomor kotak yang kedua dan kelima. Itu yang mana? Ya, coba baca itu. Itu apa? B besar, K besar, K kecil. Ya, B besar, K besar, K kecil. Ada berapa? Simon, ada berapa? 2. Ada 2. Yaitu nomor kotak kedua dan Kelima. ya, baik, kita berikan tepuk tangan. Siapa? Ya, Melvin. Kotak mana yang memuat genotip B besar, B kecil, K besar, K kecil? Coba, Melvin. Supaya teman mulia. Kotak 4, Kotak keempat, 7, 7, 10, 10, 13. dan 13. 13. Ada berapa? 4. Ada 4. ya. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk ya. Lalu pasti ada yang bertanya, Pak, itu ada 9, ada 3, ada 3, ada 1. Ya. Itu datangnya dari mana? 9, 3, 3, 1. Ya. Sekarang kita lihat. Karena dia perbandingan fenotip, maka
kita lihat yang fenotipnya saja. Fenotipnya ada berapa macam fenotip kemudian? Ada 4. Ya, Ada 4. 4 tuh, 2, 3, 4. Bulat kuning, bulat hijau, keriput kuning, keriput Hijau. Ya, sekarang bulat kuningnya ada berapa? Ada 9. 9. Dapatnya dari mana? Dapat dari perbandingan genotip. Perbandingan genotip. Ya, berapa? 1, 2, 2, 4. Ya, 1, 2, 2, 4. 1 tambah 2, 3 tambah 2, 5. tambah 4, 9. ya, dari sana. Bagaimana? Paham? Ya? Sekarang saya akan berikan satu soal untuk kalian selesaikan dalam kelompok, ya, yang diskusikan bersama, yaitu menghitung rasio perbandingan fenotip dan genotip. Ya. Ya, jadi perhatikan di situ. Ya, parental P1-nya adalah bulat merah disilangkan dengan Keriput putih. ya. Genotipnya adalah B besar M besar M besar Keriput putih. disilangkan dengan B kecil M kecil. Ya. B kecil, B besar M kecil, B kecil M besar. Inju sama dengan ini. Oh sama. B besar M kecil M besar. B besar M kecil, B kecil M besar, B kecil M kecil. Ini dia B besar M besar B B besar 2 M besar 2 B besar M besar M besar Kamu laporkan mulai dari kelompoknya Sandro itu melaporkan mulai dari parental P1 sampai fenotipnya. Kelompok di sini, kelompoknya Simon melaporkan parental yang kedua dan akhirnya. Ya, silakan kamu melaporkan tabel papan. Ya.
Ya, sudah. Nah. Ya. Ya, tadi kelompok yang pertama, Sandro-nya. Ngomongin Sandro, genotifnya adalah B besar, B besar, M besar, M besar. Disilakan dengan B kecil, B kecil, M kecil, kecil. Alelnya adalah B besar, B besar, B kecil, M kecil. sama. Maka fenotif yang dihasilkan adalah B bulat B besar. B besar, B besar, M besar, B kecil, M kecil, M kecil. untuk fenotif F1 yang dihasilkan adalah B besar, B kecil, M besar, M kecil. B besar, B kecil, M besar, M kecil. Dengan demikian, alel yang dihasilkan adalah B besar, M besar, B besar, M besar, ya. Kemudian B besar, B besar, M besar, B besar, M besar, B besar, M kecil, kecil, B kecil, M besar, ya. B kecil, M kecil. Sekarang kita lanjut kelompok berikut. Silakan. Nama kotaknya. Ini besar ya? Ya, B kecil, M kecil, B kecil, B besar, B besar, besar. besar. Oke. Macam genotif yang terbentuk B besar, B besar, M besar, M besar. besar. Itu apa? Baik. Coba kita lihat fenotipnya. Bulat, merah. 1, 2, 3, 4. Ya, karena B besar dominan terhadap B kecil dan M besar dominan terhadap M kecil. Ya. Bulat merah, merah. Berikutnya adalah M kecil. Ya. Dia bulat. Adalah perbandingan genotipnya adalah 1 banding 2 banding 2 banding 4 banding 1 banding 2 banding 1 banding 2 banding 1. Dan perbandingan fenotipnya adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Sampai di sini paham? Sudah bisa menghitung sendiri? Jadi hasil kelompoknya dikumpulkan yang syarat di ya, baik, terima kasih. Dengan demikian maka saya sudah kegiatan belajar kita hari ini. Dan sebelum kita pulang, mari saya mengajak kita semua untuk dalam doa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam Bapa yang puji surga, puji dan syukur kami aturkan kepada hadirat-Mu, karena begitu besar cinta kasih-Mu kepada kami, sehingga Engkau telah melindungi kami dari awal kegiatan kami hingga pada kedatangan. Tuhan, hanya saja dalam permohonan yang kami santun kepadamu lewat perantaraan Yesus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siapkan